Konflik lahan Pulau Rempang. Konflik ini mengakibatkan bentrokan antara petugas keamanan dan warga Pulau Rempang yang menolak direlokasi dari daerah yang sudah lama mereka tinggali tersebut. Mereka mengatakan bahwa lahan pulau tersebut merupakan kawasan kampung adat masyarakat Melayu. Nah, terjadilah adu cekcok antara warga dan petugas keamanan yang membuat petugas keamanan menembakkan gas air mata. Akibat gas air mata ini membuat situasi itu semakin tidak kondusif. Warga pada berlarian karena sakit pada mata mereka. Dan warga yang emosi pun lalu dorong-mendorong dengan petugas keamanan. Dikarenakan tidak jauh dari lokasi bentrokan ada sebuah sekolah. Beberapa siswa di sekolah itu pun terkena imbas dari gas air mata yang terbawa oleh angin. Mereka kemudian dibawa ke rumah sakit. Ada beberapa video yang menampilkan petugas keamanan yang menangkap warga. Dan beberapa warga yang juga terluka akibat bentrokan ini. Banyak kejanggalan dan kontroversi mengenai lahan yang ingin dijadikan kawasan ekonomi baru tersebut. Sebenarnya ini bagus atau enggak sih untuk warga sekitar? Dan kenapa terjadi penolakan? Apakah hanya keputusan sepihak dan tidak mendiskusikannya terlebih dahulu dengan warga sekitar? Mengapa pemerintah merelokasi tanah milik masyarakat adat Melayu tersebut? Kita bahas ini di Sejauhan. Jadi awalnya tidak ada masalah berarti nih untuk warga yang tinggal di sana. Mereka hidup bermasyarakat dan menjadikan tempat tersebut sekaligus mata pencarian mereka. Karena profesi sebagian masyarakat di sana adalah nelayan yang nyari ikan di sekitar pulau. Ada juga yang berkebun dan membuka peternakan, serta beberapa yang membuka usaha UMKM. Lalu pada Kamis 7 September 2023, petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP pun datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran lahan di kawasan Pulau Rempang. Warga yang saat itu sudah tahu akan kedatangan petugas pun menolak kehadiran mereka. Mereka melakukan pemblokiran jalan dan sweeping di jembatan 4 Barelang. Mereka juga melemparkan batu dan botol kaca ke arah petugas keamanan. Menurut beberapa sumber, pemerintah tuh sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Rempang sebelum melakukan pengukuran tata batas hutan Rempang. Pemerintah mengatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan melalui tim kecil yang masuk ke masyarakat maupun dari tim terpadu. Namun, warga mengatakan bahwa sosialisasi ini tidak dilakukan dengan baik dan tidak melibatkan perwakilan masyarakat adat. Sebelumnya, kawasan ini tuh mau dijadikan proyek strategis nasional yang telah ditetapkan pada akhir Agustus 2023. Ketentuan ini tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Ini dikarenakan adanya rencana pengembangan kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian Economic Growth dengan konsep Green and Sustainable City di daerah tersebut. Dilansir dari media Antara, pembangunan ini menjadi fokus pemerintah pusat usai Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Cina pada akhir Juli lalu. Terlebih lagi, adanya komitmen investasi dari perusahaan asal Cina, Xinyi International Investment Limited. Pembangunan Rempang Eco City dilakukan di atas lahan seluas 17.000 hektar. Proyek ini ditargetkan akan menarik investasi hingga 381 triliun dan menciptakan hingga 30.000 lapangan kerja. Tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan tersebut juga diambil dari masyarakat Pulau Rempang. Pengembangannya sendiri digarap melalui kerjasama antara BP, Badan Pengusahaan Batam, dan PT Makmur Elok Geraha (MIG). Pembangunan itu hendak menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, manufaktur, logistik, kawasan pariwisata yang terintegritas guna meningkatkan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia yang dekat dengan pulau tersebut. Kawasan Rempang Eco City di Batam akan mencakup sejumlah fasilitas dan atraksi yang dirancang untuk menarik wisatawan dari Singapura dan negara-negara tetangga. Fasilitas tersebut antara lain hotel bintang 5, pusat perdagangan, taman hiburan, lapangan golf, marina, rumah sakit, sekolah internasional, kampus, dan kawasan industri. Warga Rempang sendiri menolak rencana pembangunan tersebut. Menurut salah satu tokoh masyarakat setempat sekaligus ketua kerabat masyarakat adat tempatan, Keramat,
menyebut Pulau Rempang sudah ada sejak 1834 dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Melayu Islam Riau Lingga. Ia mengatakan mereka memiliki nilai sejarah tradisional dan budaya adat Melayu jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebenarnya proyek Rempang Eco City ini tuh sudah lama dicanangkan, tetapi sudah tertunda 18 tahun karena dikatakan ada kekeliruan administrasi terkait hak guna usaha di tanah Pulau Rempang. Waduh, kekeliruan kok sampai 18 tahun? Kayaknya memang gak ada niat untuk perbaiki dari dulu. Tanah itu diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha pada tahun 2001 dan 2002. Wah. Siapa ini yang hobi jual pulau ini? Oke, kita bahas dulu mengenai kepemilikan tanah tersebut. Jadi, pada tahun 2001 dan 2002, negara dalam hal ini pemerintah pusat saat itu memberikan hak atas tanah di Rempang untuk digunakan dalam hak guna usaha ke PT Makmur Elok Graha (MIG), anak perusahaan milik Arta Graha milik Tommy Winata. Hak guna usaha ini diberikan dengan surat keputusan SK yang dikeluarkan oleh KLHK pada 2001 dan 2002 secara sah. SK tersebut berisi tentang luas, lokasi, batas, fungsi, dan masa berlaku hak guna usaha. SK tersebut juga berisi tentang kewajiban perusahaan untuk membayar iuran hak guna usaha, menjaga lingkungan hidup, dan melaporkan perkembangan usahanya kepada pemerintah. Hak guna usaha ini tidak dijual oleh perusahaan kepada pihak lain, tetapi dibiarkan tidak digarap dan tidak pernah ditengok selama beberapa tahun. Istilahnya mangkrak lah ini lahan. Lalu pada tahun 2004, tanah itu diberikan hak baru oleh pemerintah setempat maupun pemerintah pusat kepada orang lain untuk ditempati. Hal ini terjadi karena adanya kekeliruan administrasi dari pihak KLHK yang mengeluarkan beberapa SK baru yang bertentangan dengan SK sebelumnya. Nah, ini nih awal mula masalah tersebut. Kok bisa pemerintah keliru sama sesuatu yang penting gini? Apakah mereka kurang minum? Atau mereka kurang makan saat penerbitan? Pentingnya ada yang suap biar makan itu nggak lupa. Menurut beberapa sumber, kekeliruan ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, adanya kurang koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah setempat dalam mengelola tanah negara di Pulau Rempang. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih atas tanah yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional kepada pihak yang berbeda. Ada juga yang menyebutkan kesalahan teknis dalam penerbitan surat keputusan SK oleh KLHK yang bertentangan dengan SK sebelumnya tanpa memperhatikan status tanah tersebut. Dan yang terakhir, ini faktor yang paling logika sih kalau dibilang. Disebutkan pula adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum di KLHK maupun di BPN yang diduga menerima suap atau gratifikasi dari pihak-pihak tertentu untuk mengeluarkan SK baru yang menguntungkan mereka. Hal ini diduga terkait adanya proyek pengembangan kawasan Rempang Eco City yang menjanjikan keuntungan besar bagi investor dan pihak-pihak terkait. Jadi menurut kalian gimana? Kalau saya sih lebih keseringan makan sih sampai bisa lupa gitu. Lanjut ke masalah penggusuran. Maksudnya relokasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan sebelumnya ada kesepakatan relokasi, sudah ada kesepakatan pemberian kompensasi kepada warga Pulau Rempang. Pemerintah menawarkan kompensasi lahan seluas 500 meter persegi dan dibangunkan rumah dengan tipe 45 serta diberi santunan sebesar 120 juta untuk setiap kepala keluarga. Waduh, banyak juga tuh. Warga juga diberikan uang tunggu setiap kepala sebelum relokasi dilakukan sebesar 1.034.000. Dan mereka juga diberikan uang sewa sambil menunggu dapat rumah. Masing-masing mereka tuh dapat 1 juta. Dan dikatakan kompensasi yang diberikan telah disepakati. Lalu kalau sudah disepakati seperti itu, kenapa masih ada penolakan ya kan? Lalu saya cari nih di beberapa sumber. Ada beberapa sumber menyebutkan warga Rempang itu menilai kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan nilai tanah dan bangunan mereka. Mereka juga khawatir akan kehilangan mata pencarian dan kesejahteraan mereka jika dipindahkan ke tempat baru.
Mereka juga menuntut agar kompensasi yang diberikan secara tunai, bukan berupa lahan ataupun rumah baru. Dan gak semua warga Rempang itu ikut dalam kesepakatan tadi, karena banyak juga yang gak hadir. Mereka tidak merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, serta mereka merasa aspirasi dan hak mereka tidak didengarkan oleh pemerintah dan pengembang. Mereka tuh ragu akan transparansi dan akuntabilitas proyek tersebut. Dan alasan yang terakhir, mereka mengklaim bahwa lahan tersebut adalah kampung adat masyarakat Melayu yang memiliki hak ulayat atas tanah tersebut. Hak ulayat sendiri menurut Wikipedia adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang-wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum. Namun Bapak Mahfud MD menduga ada provokator di balik kericuhan yang terjadi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu ia berharap bahwa aparat penegak hukum supaya berhati-hati menangani ini, agar diberitahu bahwa sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah, pengembang, dan juga masyarakat. Jadi kita doakan saja semoga permasalahan ini selesai dan tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi kalau bisa solusinya itu adalah win-win. Dan juga saran untuk pemerintah untuk lebih mengawasi pejabat-pejabat yang menyalahgunakan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi. Sehingga masalah ini tuh tidak terjadi lagi di masa depan. Karena akibat dari kesalahan ini berakibat panjang dan banyak korban. Ya mudah-mudahan para pejabat yang ingin menyalahgunakan jabatan mereka tuh untuk lebih disadarkan lagi dan memikirkan konsekuensi ke depannya. Ya itu saja yang bisa saya bagikan di segmen kali ini. Apabila ada kesalahan penyebutan atau pengucapan mohon dikoreksi di kolom komentar. Saya Jendra, pamit dulu.